apa nih Pak? Malam ini sebenarnya ketemu Bang Sunan sebenarnya sama Bang Milano juga bertiga harusnya, tapi Bang Milano lagi sakit, jadi ketemu sama Bang Sunan ya, bicara dari hati ke hati aja, ketemu sama Bang Sunan mungkin menceritakan perjalanan dan kasus saya yang sedang berjalan. Itu aja sih, nggak ada hal yang lain, cuman karena Bang Milano lagi sakit jadi nggak bisa datang, tapi besok kita akan ketemu dengan Bang. Ya, Bang Sunan kabarnya pernah juga dititipkan atau diamanatkan sama almarhum. Benar nggak sih? Ya, jadi pada saat itu saya sekitar jam 2 malam ya terbangun karena saya habis dimimpikan almarhum Vanessa itu datang pada saya dengan baju hitam-hitam, dengan wajah cantik dan make up, itu seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Tapi di mimpi malam itu saya bilang, Bu, karena saya biasa panggil dia Bu, nanti kita ngobrol ya, saya sedang ada kegiatan. Lalu saya pergi, Vanessa dengan nggak sempat bicara apa-apa waktu itu, dia bilang kita janjian ketemu di rumah aja. Oke, saya jalan. Lalu pada malam harinya saya di dalam mimpi saya itu saya di pagar rumah saya menunggu, kok Vanessa nggak datang ya? Mana nih Vanessa, saya tunggu. Lalu tidak sempat lagi bertemu dalam mimpi itu, akhirnya saya kebangun. Dalam kebangun saya kirim Al-Fatihah, lalu saya bertanya-tanya, ini ada apa ya? Kok saya yang selama ini juga nggak ngikutin urusannya apa, nggak tahu bagaimana, cuma dengar kabarnya almarhumah meninggal, kok tiba-tiba dimimpiin. Nah, barusan saya diskusi sama Pak Dodi, ternyata pas kemarin tanggal 21 Desember, dimana kalau almarhumah masih hidup, ulang tahun. Nah, Bapak juga mendapatkan mimpi, saya ceritakan. Jadi mimpi kemarin tanggal 21 itu Denny sakit, jadi minum obat. Jadi sebenarnya jam 12 malam itu ingin kumpul semua sama mamanya Vanessa, sama Cika, sama Mayang, untuk kita jam 12 itu mendoakan, sholat mendoakan. Tapi nggak bisa karena tidur, udah sakit. Itu saya dimimpikan, mimpinya Vanessa ingin cepat-cepat makamnya dipindahkan ke Satu Liang dengan mama, ingin secepatnya dipindahkan. Itu mimpi saya. Jadi itu permintaan Vanessa pada malam di hari ulang tahun dia. Ya. Apa alasannya sendiri, apa dalam mungkin keterangan berapa? Iya. Nggak diceritakan alasannya, pokoknya dia bilang ingin secepatnya dipindahkan ke makam mamanya, Satu Liang dengan makam mama. Jadi itu mimpi saya pada malam ulang tahun Vanessa. Dan kemudian gimana nih Denny sendiri, apa akan memindahkan segera atau gimana? Ya, sesuai dengan rencana tetap akan dipindahkan. Apa sih rencananya? Tinggal kan kemarin sih sudah bilang kan, jadi diulang lagi. Jadi mencari hari yang baik, soalnya kan dari orang Jawa biasanya kalau mengadakan ritual seperti itu kayaknya harus mencari hari yang baik. Jadi belum tahu, nanti kita infokan ke Bang Sunan, kabarnya dulu kan almarhum juga sempat dekat dengan Mas Didi ya, kita tahu semua tahu Bang Sunan paling dekat sama Mas Didi, dan ternyata amanat itu atau niat itu pernah diucapkan juga Ya, sama Mas. jadi gini. Jadi sebelum adanya ya ribut-ribut, kegaduhan terkait dengan adanya niat ya atau Pak Dodi ingin menjalankan amanah almarhumah Vanessa, Mas Didi pernah menyampaikan kepada saya ya, bahwa memang waktu semasa hidupnya almarhumah dia juga pernah menyampaikan ke Mas Didi bahwa kalau nanti saya nggak ada ya, saya ingin sekali dimakamkan bersama dengan makam mamanya. Ini jauh hari sebelum ada
peristiwa atau ya kegaduhan, ya saya bilang kegaduhan yang sebenarnya dibuat karena ini nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi orang-orang ya yang tidak bertanggung jawab atau hanya ikut-ikutan ya mendorong opini seolah-olah Pak Dodi itu mengada-ngada. Ini banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali yang sebenarnya ya yang mungkin saat ini kita tidak bisa sampaikan dulu ya Pak ya. Karena saya cuma melihat, mendengar, dan hari ini saya menyaksikan langsung di hadapan saya seorang bapak yang sedang memperjuangkan ya satu keadilan loh. Ya, sedang memperjuangkan amanah dari putrinya. Bohong kalau orang bilang itu Pak Dodi nggak sayang sama anaknya, bohong. Kita bisa lihat rekam istilahnya foto-fotonya dari kecil sama Pak Dodi, juga Vanessa sangat dekat ya. Kalau bicara masalah bapak dan anak, nggak usah jauh-jauh, nggak usah Pak Dodi, saya pun dengan Salma juga ya, itu hal yang sangat-sangat manusiawi ya. Untuk hubungan bapak dan anak itu tidak harus seperti apa yang kita lihat selalu harus harmonis, itu tidak. Tapi bukan berarti bapak ini jahat atau Vanessa tidak sayang sama bapak. Dan insya Allah, bismillah, saya nyatakan hari ini karena saya menyaksikan ya apa yang saya tidak pernah saksikan sebelumnya, air mata atau tangisan dari Pak Dodi terkait dengan persoalan yang dia hadapi. Artinya saya menilai ini sudah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan ya, harus kita luruskan sehingga tidak menjadi polemik, tidak menjadi kegaduhan, dan tidak menjadi fitnah ya kepada seseorang. Dan pastinya saya berharap tidak menjadi tontonan yang tidak baik untuk masyarakat di Indonesia. Artinya ada hal-hal yang memang kita juga harus jaga ya. Alat-alat bukti kita siap, tapi kan kita tidak mau mengumbar ya, karena masih ada harapan bisa segala sesuatunya diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa PR yang harus diluruskan, dituntaskan ya. Kalau secara hukum tentunya dengan rekan saya, kawan saya, sahabat saya, Bang Milano, itu nanti dari awal kan sudah mendampingi Pak Dodi. Namun demikian, saya juga nanti akan mempunyai satu kewajiban ya. Kewajiban bukan hanya untuk memperjuangkan keadilan Pak Dodi, tapi juga untuk meluruskan sesuatu yang benar itu benar ya. Jangan hanya melihat di satu sisi, bahwa kayak sekarang ini hampir semua orang melihat Pak Dodi ini negatif karena tidak tahu atau ikut-ikutan atau terpengaruh atau bahkan karena euforia sesuatu yang viral. Ini yang saya sangat menyayangkan ya. Janganlah kita beropini, janganlah kita berprasangka buruk kepada seseorang yang dimana kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Nah, kehadiran saya tentunya saya akan menyampaikan hal-hal yang tidak seperti apa yang diberitakan atau yang disangkakan kepada Pak Dodi dan keluarganya. Ya, saya rasa itu dulu sementara. Nanti selanjutnya Bang Sunan juga akan mendampingi semua proses hukum yang Gini, dijalani sama Pak Dodi. saya akan bicara dengan kawan saya, sahabat saya, Bang Milano. Ya, apa yang sudah dijalankan oleh Bang Milano selama ini memang itulah profesionalnya seorang pengacara. Ya, saya akui Bang Milano itu rekan sejawat saya yang sangat profesional. Karena kebetulan Bang Milano juga memiliki seorang ayah almarhum, itu adalah bapak saya juga. Ya, artinya secara hukum maksimal Bang Milano menjalankan tugas dan sesuai dengan apa yang dikuasakan. Nah, saya juga akan hadir ikut ya, mengklarifikasi, meluruskan segala persoalan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, saya menghimbau supaya kawan-kawan, netizen, dan masyarakat
janganlah berprasangka buruk ya kepada Pak Dodi dan keluarga, karena kalau bicara nanti kita buka-bukaan faktanya, ya nanti ada yang malu gitu. Pak Dodi, ini kan juga lagi viral juga video pas waktu persidangan keluarga sebelah sana selalu menemani, sedangkan Pak Dodi tidak ada. Seperti apa ini kondisi waktu itu? Persidangan Panes dulu. Sekarang kan lagi udah viral tuh video waktu Panes sidang ditemani sama keluarga sana Di Surabaya. Pak Dodi tidak ada. Pada saat itu kondisinya seperti apa sih? Saya ada beberapa ada. Jadi kan nggak setiap, karena jauh kan. Jadi ada kok saya. Jadi jangan hanya videonya itu dia, salah satu kata Bang Milano itu hal-hal yang dipotong-potong. Jadi yang saya harusnya ada tidak ada. Sebenarnya kayak kemarin acara kemarin 40 harian seperti itu pengajian tapi dipotong. Hanya ada di frame ada musik. Ya seperti itu kata Bang Sunan, itulah kejadiannya seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Maaf Pak Dodi, saya dipanggil Vanessa itu apa Pak Dodi yang membayar Setelah meninggal itu kan ada beberapa hutang yang katanya muncul tagihan. Iya, nanti saya akan bicarakan juga dengan Bang Sunan sama Bang Milano juga. Kita akan bicarakan tentunya kalau ada hutang piutang tentunya kewajiban keluarga untuk membayar. Ya, tapi itu juga berdasarkan bukti-bukti yang harus jelas. Selama dapat dibuktikan ya. Betul. Minimal itu ada percakapan. Betul. Ya, minimal ada percakapan. Mungkin ada bukti-bukti transfer. Artinya orang tidak bisa sembarangan ya, dan tidak boleh mempergunakan kesempatan ini ya untuk kepentingan dirinya. Tapi saya yakin Pak Dodi dan keluarga ya tentunya mengikuti aturan-aturan agama, yang dimana kalau memang almarhumah Vanessa Angel itu memiliki sangkutan ya, pastilah dengan cara musyawarah kita akan selesaikan Pak ya. Pasti. Tapi sejauh ini sudah ada yang mungkin menyampaikan ke Belum. Dedi? Belum. Jadi gini loh, saya kenapa ya, jujur aja saya selama ini nggak mau tahu, nggak mau ikut campur. Tapi saya melihat belakangan ini sudah ada sesuatu yang ganjil buat saya, sehingga saya kebetulan juga jadi sedikit ke belakang mengikuti, melihat ini ada hal-hal yang apa yang dituduhkan, apa yang disangkakan kepada Pak Dodi ini sebenarnya tidak, ya sebenarnya tidak seperti itu. Banyaklah nanti tentunya ya setelah malam ini satu persatu kami akan menjabarkan atau menjelaskan atau meluruskan sehingga ya kalian itu semua juga tidak ikut memfitnah. Ya, ini ingat loh, ini seorang bapak yang baru saja ditinggal oleh putrinya, ya, yang dimana masih dalam keadaan duka, dia memperjuangkan keadilannya, ya, untuk anaknya, memperjuangkan hak-hak dia sebagai orang tua. Namun demikian dibangun opini publik segitu jahatnya, segitu kejinya. Kalau saya melihat, saya katakan ini zolim, ya, di frame. Dibangun satu opini seolah-olah bapak ini seorang monster, ya, seorang monster yang rakus harta, seorang monster yang tidak berperi kemanusiaan. Ingat, ya, kalau kalian mengetik, ikut berkomentar sesuatu yang kalian tidak tahu, ya, sama juga kalian memfitnah orang. Dan ingat, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Jadi ini tugas saya, ya, amanah. Saya harus meluruskan segalanya, tapi tentunya nanti satu persatu kita akan sampaikan ya Pak ya. Iya. Tapi Bang Sunan, Dedi kan sudah lama banget tidak bertemu cucunya gitu. Seakan-akan ada yang membentengi dan menghalangi. Mungkin salah satunya itu juga Bang Sunan yang Saya cuma melihat ya persoalan ini jangan dong hanya dibebankan kepada Pak Dodi nih yang begini begitu. Loh, ini ada dua keluarga loh. Ya. Saya katakan gampang aja lah. Sehitam-hitamnya Pak Dodi ada putihnya. Seputih-putihnya pihak sana pasti ada hitamnya. Ya. Jangan harusnya sih ya, harusnya nih segala sesuatu kita bisa bicarakan dengan duduk bersama. Ya, menurunkan ego masing-masing dan menyatakan
secara bersama-sama, tidak perlu saya lebih berhak, ya, saya lebih dekat dengan almarhum, saya lebih dekat dengan Gala. Nggak boleh begitu. Ya, di darah dagingnya Gala itu mengalir juga darahnya Bapak. Artinya tidak boleh berbicara seperti itu. Ya. Nanti kalian lihat nanti gerakan saya. Ya, kalian lihat gerakan saya. Apa yang saya akan lakukan, tapi saya tidak akan sampaikan di sini. Ya. Yang pasti saya tidak pansos karena saya sudah cukup, ya, punya nama dan sudah cukup dengan kehidupan saya. Tapi saya terpanggil hari ini dan insya Allah Bismillah saya siap membantu Pak Dodi untuk meluruskan semuanya, ya, untuk meluruskan semuanya. Gitu Apa loh. ada rencana mungkin untuk memediasi Bang Sunan sendiri sebagai titik tengahnya gitu antara Pak Sudah Dodi? pasti itu kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ya, mencoba untuk menjembatani. Namun demikian ya kita lihat nanti seperti apa responnya, ya. Jangan, saya jujur aja loh, baru hari ini saya melihat seorang Pak Dodi itu beberapa kali menangis di hadapan saya. Ya, bagaimana dia menceritakan apa yang sedang dialami, dia rasakan. Saya cuma bilang begini, Pak Dodi, itu artinya Tuhan Allah lagi sayang sama Pak Dodi. Ya, ketika Pak Dodi merasa tersudut, ketika Pak Dodi merasa dihujat, dihina, terpojok, difitnah, dizolimi, itu artinya Tuhan sedang sayang. Ya, saya nggak pernah tahu loh. Saya dari awal nggak pernah ikut-ikut urusan ini. Kenapa hati saya tergerak malam ini, ya, dan menyatakan siap membantu Bapak? Kita nggak pernah tahu. Kalau bicara dibayar, emang Bapak mau bayar saya berapa? Kan nggak mungkin, ya. Kasarnya begitu loh. Nanti yang pasti kita lihat ke depan. Dan saya minta dari pihak kuasa hukum sebelah sana juga, ya, tolong. Ini kita bicara masalah kemanusiaan. Bukan bicara siapa menang, siapa kalah, siapa berhak, siapa hebat, tidak. Tapi ini bicara tentang masa depan seorang anak yang bernama Gala, dan kita bicara masalah orang tua yang mempunyai hak. Barusan saya mendapatkan info bahwa ada hak dari anak, ya, anak Pak Dodi yaitu almarhumah yang sampai saat ini tidak ada di tangan Bapak. Bahkan saya sampai heran, loh, kan harusnya ada di Bapak. Orang itu punya anak Bapak, nggak ada. Jadi ingat, ya, saya akan meluruskan, saya akan membantu Pak Dodi untuk mendapatkan keadilan. Ya, demi Allah, demi Tuhan, saya tidak ada urusan, ya, saya tidak dibayar, tapi saya nggak kepingin melihat kegaduhan ini terus berjalan. Artinya di sini ada orang-orang yang memanfaatkan momentum, ya, mengeksploitasi Gala dengan membuat satu donasi, dengan mengeksploitasi Gala di media sosial, ya, seolah-olah menjadi anak ini menjadi satu alat, ya, anak ini menjadi satu alat untuk mendapatkan keuntungan baik itu konten maupun uang, ya. Tentu saja semenjak detik ini kami tidak akan biarkan hal itu. Jadi saya ingatkan kepada siapapun, ya, orang yang dekat atau orang yang mengambil momentum untuk kepentingan dirinya terkait dengan Gala, siap-siap kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang tegas. Bang Sunan berarti sudah melihat ya siapa-siapa aja yang terlibat? Ya, saya nggak perlu buka sekarang, ya. Yang pasti tahulah teman-teman kalau saya udah bergerak seperti apa, dan saya nggak mungkin, ya, membela Pak Dodi kalau tidak ada panggilan hati nurani. Oke, jadi makasih. makin tegar, makin kuat setelah ada Bang Sunan ini, walaupun memang belum bilang juga. Iya, iya, Jadi iya, makin jelas. yakin dan percaya Iya. keadilan pasti. Allah nggak tidur ya, Allah nggak tidur. Bang Sunan datang ke saya pada saat yang tepat, ya. Dan saya terima kasih untuk Bang Sunan yang membantu saya untuk mendapatkan keadilan. Saya seorang ayah yang sudah dizolimin dan Bang Seorang Sunan, kakek juga yang iya. kangen sama cucunya. Sekali lagi terima kasih Bang Sunan, bisa nanti satu tim dengan Bang Milano. Mudah-mudahan keadilan akan Amin. datang nantinya, ya. Ya udah, itu aja. Satu lagi terakhir. Udah, Lagi masalah Cika. Kenal, udah Mbak, nggak sama. Udah cukup. Oke. Terima kasih. Iya.